Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang lebih meriah lagi saudara buat Tuhan Yesus. Shalom Jemaat GBI-PRJ. Sekali lagi shalom. Shalom, puji Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali saudara. Di masa liburan ini saudara ada di rumah Tuhan, luar biasa. Saya percaya setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang siap untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara.
Saudara, berbicara tentang ibadah yang sejati, saya percaya sebuah ibadah yang sejati adalah ketika kita, saudara, sebelum kita sampai tempat ini, kita sama-sama kita setting diri kita datang ke rumah Tuhan untuk memberi. Bukan hanya untuk menerima, saudara, tapi untuk memberi. Apa yang bisa kita berikan? Hal terbaik yang kita bisa berikan dalam sebuah ibadah, saya percaya adalah pujian dan penyembahan. Amin. Hari ini, saudara, saya mau ajak kita sama-sama sebelum kita mulai, kita mau setting diri kita. Kita satukan hati, satukan tujuan untuk kita memuji menyembah Tuhan dan berikan yang terbaik. Saudara, siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Kalau siap, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami berkumpul, kami satukan hati kami Tuhan. Kami datang ke kaki-Mu untuk bawa yang terbaik. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kuduskan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya suasana surgawi ada di tengah-tengah kami. Sukacita yang melimpah ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ini kami para penyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat suara-Mu, katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Kami tahu itu adalah karya-karya-Mu Tuhan Yesus. Kau beri kesempatan yang baru. Mari bersama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Lebih dalam dari semua yang kami kenal Tuhan Yesus. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk
menyembahmu. Mari sambil angkat tangan kita, sama-sama kita katakan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Katakan karena semua yang baik di dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang, mari bersama nyatakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Penyembahmu Yesus Tuhan, ini kami umatmu, jadi penyembahmu. Penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Kirala basyana la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Syakara la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Mari beri yang terbaik. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Sebab kami kagum akan pribadi-Mu Yesus Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang menopang setiap kami. Oh, syakara la ba la ba la ba la ba la ba. Kita la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Mari terus penuhi ruangan ini dengan sembah. Syakara la ba la ba la ba la ba. Kita la ba 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 la ba. Syakara la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Sebab tinggi nama-Mu Tuhan Yesus, tinggi nama-Mu. Syakara la ba la ba. Ria la ba la ba. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Kami menyembah-Mu. Mari lebih lagi dengan iman nyatakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
sembah. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu. Mengangkat tanganku selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama nyatakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami angkat wajah kami, memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita sama-sama katakan amin. Umat-umat yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Sambil kasih tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan seirama, come on, Bapak Ibu. Hey. Saya percaya umat GBI PRJ limpah dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita angkat suara kita. Come on. 1, 2, 3. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sebab rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Jangan hidupkan dengan sukacita dan naik kalungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Umat yang bersuka cita saudara, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama. Mari lebih lagi saudara. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Kami mau bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena siap-siap katakan semua. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Jangan diduga dengan
hatiku bersuka. Umat-umat yang bersuka cita tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Come on. Yeah. Sebab Kau melimpahkan sukacita bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab Dia sumber sukacita setiap kita, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi bersama. Rahmat-Nya baru bagiku. Saya belum dengar semuanya bernyanyi buat Tuhan. Semuanya lebih keras lagi, katakan, come on. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kabutku digantikan tania. Haleluya, haleluya. Mari bersama. Rahmat-Nya baru, come on. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kau yang bersuka cita, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Haleluya, kita siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, come on. Wandering into the night, wanting a place
kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita perkatakan apa yang menjadi visi di tahun 2025. Mari kita deklarasikan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, penuaian ini akan terjadi atas keluarga kami, atas gereja kami, kota kami, bahkan bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa Indonesia akan menuai jiwa-jiwa. Setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami akan melihat bangsa kami akan semakin kuat. Bangsa kami akan maju dan bangsa kami akan diberkati Tuhan. Kami berdoa mendukung Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kiranya Tuhan Kau yang selalu memberikan hikmat sehingga mereka mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan memegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya hikmat kebijaksanaan pewahyuan itu terus menyertai hamba-Mu dan Kau memberkati penggembalaan hamba-Mu sehingga menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kuasa dan otoritas ketika hamba-Mu melayani Tuhan sehingga terjadi kesembuhan, kelepasan, bahkan keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau yang memberkati kesehatannya, memberkati kehidupannya, dan setiap keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ini yang menjadi janji Tuhan. Di mana hari-hari ini Engkau akan pakai anak-anak muda untuk menjadi penggerak. Terjadinya revival ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Baik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di gereja, di marketplace, bahkan di pemerintahan ya Tuhan. Akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus dan tidak kompromi akan dosa. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di depan saya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Ada di sebelah kanan juga, puji nama Tuhan. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Baik, ini saatnya kita akan mendengarkan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 6 April 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Jika kita taat melakukannya,
maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 085685005054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara Doa 24 Jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap katakan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau angkat suara kami. Kami mau angkat tangan kami menyembah-Mu Allah kami yang baik. Bertahtalah dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
hati Tuhan, angkat suaramu, nyatakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku hidup selalu menyenangkan. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku hidup selalu menyenangkan. Kami mau angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku hidup selalu menyenangkan-Mu.
di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Bapa. Kami sembah Kau. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Segenap hatiku senangkan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Kami orang yang patut bersyukur dan berterima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dari kedalaman hati kami, kami berterima kasih untuk apa yang Engkau anugerahkan dan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang bisa mematuhi hukum dan kebenaran-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kuduskan ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Tuhan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu 2 Tawari, pasalnya yang ke-20. 2 Tawari, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama saudara. 2 Tawari, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Bahkan di dalam satu terjemahan bahasa yang lain, di situ dikatakan bahwa lembah pujian itu atau the valley of barakah, the valley of barakah, itu tidak diterjemahkan dengan kata yang lain, but still tetap barakah. Mungkin bahasa yang lain katakan barokah. Jagalah hati ini, malam ini selesai, saudara ya. Barokah,
Kalau bahasa kita sehari-hari, berkah atau berkat. Amin. So, the valley of the blessing. Jadi satu lembah berkat. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa itu menjadi lembah pujian. Even though dalam bahasa yang lain dikatakan barakah atau barokah itu. Barakah, berkat. Saya mau katakan buat saudara, dari satu pertempuran, dari satu peperangan, Alkitab akan katakan di ayat yang ke-17, kalau Anda lihat, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. It doesn't make sense. Orang lagi diancam kok. The fact, the reality, ancaman itu sudah di depan mata. Bahkan orang-orang yang berperang ya melawan Israel, Yehuda pada saat itu, mereka sudah di depan mata. Bahkan tidak kurang dari Yosafat itu sendiri. Alkitab katakan takut, sedemikian takut. Ya. Tapi Alkitab bilang, janganlah kamu takut dan terkejut. Itu kan bertentangan. Itu adalah satu reality yang sangat bertentangan dengan apa yang mereka hadapi. Hari-hari ini juga sama, saudara. Kita menghadapi juga peperangan yang di depan mata. Persoalan masalah yang sudah di depan mata. Kalau kita tidak selesaikan, mungkin saja penjara menanti, mungkin saja kebangkrutan terjadi, mungkin saja rumah tangga retak, perceraian terjadi, mungkin saja sakit penyakit itu menjalar, bahkan menimbulkan kematian. Kalau Anda lihat di sini, Alkitab dari ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Tuhan itu adalah ahli strategi, Tuhan itu adalah ahli dalam peperangan, saudara. Halo. Alkitab katakan itu, dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Kayaknya kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak punya satu pengalaman hidup, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mustahil di dalam kehidupan ini kita bisa kalahkan hal-hal seperti itu. Mustahil. Enggak mungkin. Karena musuh-musuh kita itu jauh lebih kuat dari kita. Lebih hebat dari kita. Kehebatan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda pegang itu dengan baik, Alkitab katakan, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tanpa bertempur. Alkitab katakan, engkau akan diam saja di situ. Ada orang-orang yang apatis dan bagaimana mungkin, Bang? Mereka telepon saya, mereka minta pendapat saya, dan saya hanya katakan banyak pujian penyembahan, banyak berdoa kepada Tuhan, banyak menyenangkan hati Tuhan, dan nanti kamu akan lihat tiba-tiba Tuhan menolong engkau. Tiba-tiba saja mujizat itu terjadi. Mereka suka, Bapak. Saya jawab lagi, Bapak. Dia bilang, saya sudah berbulan-bulan, Pak. Nah itu yang kata saya. Tuhan bilang sama saya, terserah kamu mau terima atau enggak. Bagian terakhir, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Kemenangan di depan mata. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai engkau. That's the point. Ketika Tuhan menyertai engkau, siapa lawanmu? Siapa lawan kita? I've been through. Dalam satu tense yang benar, I have been through. Saya udah melewati 50 tahun. Bagaimana saya melayani Tuhan, jatuh bangun, tapi saya lihat nggak kalah-kalah. There is God. Ada Tuhan, Pak. Ada Tuhan, Bu. Justru di masa paling sulit dalam hidupmu, ada Tuhan. Ada Tuhan yang kadang-kadang kita anggap remeh. Kita bilang, Tuhan duduk saja di situ. Tuhan berdiri saja di situ. Tuhan bilang gini, salah, engkau yang duduk saja di situ. Aku yang berperang ganti engkau. Maka kita akan melihat, apa yang kau takutkan, apa yang saya takutkan. Zaman ini kita melihat semakin buruk. Banyak tantangan, krisis ekonomi.
Anda lihat juga bagaimana krisis alam, gempa yang di Myanmar, yang tewas di Thailand. Saya waktu lihat kabar itu di media sosial, saya seperti mendapatkan satu gambaran. Iya, kalau terjadi di Indonesia, dan itu bukan sekedar ancaman, itu adalah satu kenyataan kebenaran. Para ahli sudah menyatakan ada lempengan di bawah bumi Indonesia. Ada 2 lempengan yang sudah lama tidak terjadi gempa, dan especially itu menyerang Jakarta 8,9 atau 9,1. Ini baru 7, baru 6,8. Sudah puluhan ribuan orang tewas. Kita nggak bisa bilang bahwa nanti Tuhan tolong. No, saya dan Anda harus maju di hadapan Tuhan dan meminta kepada Tuhan, selamatkan keluargaku Tuhan, selamatkan Jakarta Tuhan, selamatkan Pulau Jawa, selamatkan Indonesia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan itu buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Kadang ada rasa takut, ada. Kadang saya pikir 9,1, 8,9 hancur. Aceh 2004, 7 lebih hancur. 350.000 orang lebih tewas. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi di Jakarta. Kita udah sulit lagi beribadah. Sulit lagi untuk mengumpulkan orang. Sulit juga untuk beraktivitas, pekerjaan, usaha. Jadi makan sulit. Cari nafkah sulit. Orang akan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Mungkin mencari keluarganya yang hilang. Tapi dengar baik, di Thailand saja ada satu wanita yang sudah berapa puluh jam itu ada di dalam reruntuhan, tapi Tuhan bisa menyelamatkan dia. Saya sedang berpikir kita semua di ruangan ini, kita juga harus berdoa. Tidak ada satupun yang tidak selamat. Semua boleh diselamatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau begitu, jadi saya dan Anda ditakdirkan oleh Tuhan, dan bahwasanya saya dan Anda juga harus memiliki itu. The value of the blessings. Satu lembah, satu tempat di mana berkat itu ada. Dan berkat itu ada beriringan dengan penyembahan itu. Alkitab dalam bahasa Indonesia kata lembah pujian. Oleh sebab itu saya hanya menghimbau, mari yang biasa datang terlambat, halo yang terlambat, belajarlah untuk sebelum dimulai gereja, sebelum dimulai ibadah, Anda duduk di sini. Nggak lama kok, paling juga 45 menit, kalau kebaktian paling juga 1,5 jam sekarang. Tetapi Anda bisa merasakan kedamaian itu. Anda bisa merayakan atau merasakan the power of blessing. Itu adalah satu akumulasi. Itu adalah satu peristiwa demi peristiwa. Jadi itu dihitung, saudara, dihitung. Dan Tuhan pandai untuk menghitung itu. Tiap kali Anda beribadah, jangan dengarkan orang lain. Jangan dengarkan orang-orang yang mulutnya sumbang. Saya mau katakan buat Anda, lakukan yang terbaik buat Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kita akan melihat keselamatan itu datang daripada Dia. Dia adalah the Messiah. Dia adalah pribadi yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita. Tetap berdoa dan tetap ada di dalam the valley of the blessings itu. What does it mean? What is the meaning of the valley of the blessing? Coba kita lihat yang pertama, saudara. Coba kita baca di ayatnya, yaitu 2 Tawari pasalnya yang ke-20 ayat 13a. Mari baca bersama-sama ayat itu. 2 Tawari 20 ayat 13 bagian A saja. 1, 2, 3. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. The subject, the main point, itu Tuhan. Dan Yehuda itu tahu, Jonathan tahu persis.
Kepada siapa lagi mereka meminta tolong? Itu bangsa-bangsa yang hebat dalam berperang. Bangsa-bangsa yang ganas dengan rasa membunuh yang tinggi. Bangsa-bangsa yang biasanya maju berperang. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak sebanding dengan bangsa itu yang bersatu. Menyerang itu Yehuda. Tapi Alkitab katakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan lembah pujian itu, the valley of blessings. Yang pertama bicara tentang one worship in God. One worship in God. Satu kesatuan pujian di dalam Tuhan. The question is, siapa yang kita puji? Siapa yang kita sembah? God, Jesus. Kalau kita melihat di YouTube, bagaimana nama Yesus sekarang disesak habis-habisan. Saya hari ini kontrol terus, lihat. Dan kita melihat nama Yesus seperti nama yang sampah. Mereka mempermainkan dan mereka melontarkan satu kata-kata yang tidak pantas. Dia bilang, Yesuslah berselingkuh dengan Maria Magdalena. Kenapa Yesus juga harus disentuh, sedangkan hukum pada saat itu Yahudi bilang kita kalau belum menikah tidak boleh disentuh oleh wanita. Apa kata menyentuh itu selain dilanjutkan dengan pernikahan mereka? Aduh, dengar itu kita rasanya. Dan Yesus memiliki 3 anak. Dan mereka menyesah Injil-Injil Lukas, mereka menyesah Injil-Injil yang lain. Bahkan mereka mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agamanya Paulus, karena Paulus yang menyebarkan itu. Yesus itu bukan anak Allah, tetapi Yesus adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia menjadi Allah? Saya mau katakan buat saudara, Allah yang menjadi manusia itu yang benar. Bagi Tuhan untuk menjadi manusia begitu mudahnya. Bagi manusia untuk menjadi Tuhan itu hal yang sangat amat mustahil. Tapi bagi Tuhan yang punya kuasa yang hebat itu bisa menjadi manusia. Saya mau katakan buat Anda, itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukannya. Hari ini saya mau katakan, mulailah kita menyanyikan, memuji, menyembah satu kesatuan di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya seluruh umat Tuhan yang ada di ruangan ini mostly tidak mengenal satu dengan yang lain. Betul, kecuali dengan keluarga mereka. Tapi betapa indahnya. Saya bilang sama keponakan saya dan saya selalu upload itu saudara. Bahkan di IG story saya, bahkan di uploading saya. Anda bisa melihat nanti. Saya selalu merekam. Dan kalau keponakan saya belum merekam, saya akan bilang rekam itu. Kenapa? Dari sana saya bisa lihat lagi indahnya orang yang bersekutu di dalam Tuhan. Bagaimana lagu-lagu, mungkin lagu yang bahasa Inggris tadi mungkin ada beberapa yang kurang mengerti, tapi saya lihat mulut-mulut kayak makan kacang dan bacang, saudara. Lama-lama mengerti. Tapi yang saya lihat, ada yang dan tadi saya lihat lagi itu rekaman, indah, bagus. Anda lihat di layar lebar yang sudah diberikan Tuhan melalui gembalamu, melalui koordinator di sini. Kita bisa melihat gerakan yang lain. Dan itu ada di dalam satu nama yang agung, yaitu Yesus Kristus. Biasakan untuk tetap ada dalam persatuan, dalam satu penyembahan di dalam Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi apa yang membuatmu untuk tetap ada di rumah, saudara? Apa? Kalau Anda di rumah cuma begini-gini, sendiri, nggak nyanyi juga nggak apa-apa, nggak ada yang nonton. Paling Tuhan yang nonton menurut Anda. Tuhan tahulah aku. Begitu nyanyi, Anda bisa ke dapur, ambil tempe, balik lagi. Tapi lihat kalau Anda di sini, kayak ada sesuatu yang lain. Teman Anda, tetangga Anda dipenuhi dengan roh, Anda juga dipenuhi dengan roh, dan kita bersatu padu, kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan masalah yang ada pada kita itu berangsur-angsur, kita rasa Tuhan memenangkan kita. Alkitab bilang tanpa bertempur sekalipun. Karena Tuhan yang bertempur ganti engkau. Nggak mungkin kita menang.
Saya pernah ada di dalam kondisi yang parah. Saya tidak bisa berjalan, saya merangkak jalannya. Tapi saya ingat itu firman Tuhan, ayo puji aku. Saya nyanyi itu zaman dulu, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi sambil merangkak. Kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Dan tiba-tiba saja setelah bermenit-menit saya lakukan pujian itu, pelan-pelan saya bisa berdiri di samping tembok saya dan pegang sambil merangkak untuk ke WC. Betapa dalamnya kasih setiamu. Istri saya dengar dari dapur, betapa besarnya, hebatnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi. Dua anak saya masih kecil, kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Saya lihat mereka bertiga, 1, 2, 3, oh betapa besarnya, betapa dalamnya kasih. Dalam beberapa menit saya rasa perubahan. Sehingga akhirnya malam saya doa lagi, nyanyi lagi. Jam 3 pagi saya disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya pinggang, tapi juga pendarahan total. Dalam satu wastafel besar, itu berliter-liter itu. Darah yang keluar, satu wastafel dikeringkan lagi. Keluar lagi dari mulut, keluar lagi dari hidung. Nah, ada kayak seperti suara yang mengancam saya, kali ini kau mati. Lo mau jadi pendeta, lo mau jadi hamba Tuhan, hari ini lo mati. Tapi saya dengar suara di sebelah kanan, tidak akan mati karena aku yang mempunyai hidup. Saya tengking sebelah kiri, walaupun itu di kuping saya, tidak akan mati dalam nama Yesus. Terus nyanyi, oh betapa dalamnya, muncrat lagi itu darah. Dan panggil dua anak saya, kita berempat nyanyi. Ku pandang wajahmu dan berseru sambil nangis, pertolongan, berempat saudara. Suara kalau udah lagi begitu pasti false. Istri saya false di sebelah kanan, anak saya sebelah kiri juga false. Saya lihat ini siapa ini yang nyanyi, Tuhan apa setan ini gitu. Tapi terusin aja. Ku pandang wajahmu dan berseru, sambil itu darah tetap mengalir, pertolonganku datang. Saya rasa dari kepala itu saudara, Tuhan bilang terus muliakan aku, pertolonganku datang. Sambil saya teriak darimu terus, sehingga satu-satu bilang berbaring di tempat tidur. Saya bilang sama istri saya, baringkan saya di tempat tidur. Mereka bertiga taruh saya di tempat tidur. Mungkin Anda merasa cerita apa, tapi saya mengalami. Begitu di tempat tidur saya tahu itu tisu, sambil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Suara kiri bilang bukan Tuhan Yesus, tapi dia adalah manusia. Saya bilang, Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga pendarahan berhenti dari mulut dan dari hidung. Begitu berhenti, saya berdiri. Saya bilang sama istri saya, ayo kita ke Bali, karena kita harus lanjutkan pemberkatan pernikahan. Istri saya bilang, gak mungkin, jangan. Mau berdarah-darah di pesawat, mudah. Kalau mati sekalian pun Tuhan yang punya. Kamu gak boleh gitu, kamu boleh mati, aku jadi bagaimana? Anak-anakmu bagaimana? Sembarang aja mau mati. Dia tutup mulutnya, jangan mau mati. Enggak, saya bilang kalau mati pun itu urusan Tuhan. Sampai di pesawat, sampai di Bali, pemberkatan saya cabut itu saudara. Detik sampai detik ini tidak pernah terjadi pendarahan lagi. Bukti bahwa Tuhan itu hebat. So, one worship night, jangan pernah Anda hilangkan. One worship in God. Selalu Anda menyenangkan hati Tuhan, puji Dia tinggi. Tadi di situ dikatakan kan, pujian itu mengatakan bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, Dia baik. Ini yang pertama, one worship in God. Yang kedua, coba Anda lihat di ayat berikut, yaitu di dalam 2 Tawarikh 20 ayatnya yang ke-13, tapi bagian B. Saya pisahkan itu, baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Halo para imam,
suami-suami atau mungkin single parents, kumpulkan keluarga. Kumpulkan. Anda bilang susah, tidak ada yang susah selama nama Tuhan dipermuliakan di situ. Ya, kumpulkan keluargamu. Alkitab bilang kenapa suara mereka, pujian mereka, penyembahan mereka didengar oleh Tuhan. Yang kedua, juga segenap keluarga mereka harus disatuin. Bahkan saya menghimbau dari sini, kalau memang anak-anakmu belum menikah, dalam satu gereja jauh lebih baik. Amin. Setelah dari gereja makan, silakan mereka pergi. Kalau menurut saya itu jauh lebih baik. Jadi ada satu one worship. Ada teman saya bilang, anakmu berapa sekarang? 6 Pak Pendeta. Oh haleluya. Terus kok mereka nggak ikut? Oh masing-masing ada gereja Pak Pendeta. Oh gereja apa disebut? Saya nggak usah sebut. Gereja ini, gereja itu, gereja ono, gereja ene, gereja anak. Terus saya bilang hebat ya, diversity ya. Betul-betul banyak gereja, iya. Tapi mereka tidak mengikuti perkembangan itu. Kadang-kadang kita tidak melihat persatuan di situ. Memang masing-masing saudara. Tiba-tiba ada satu anak yang ternyata jauh dari ajaran yang seperti kata Alkitab. Bahkan satu dari mereka sudah masuk ke dalam satu pengajaran di mana, maafkan saya, gembalanya saja sudah cerai. Saya mau katakan buat Anda, apakah semudah itu Tuhan hadir? Dan mereka mengikuti satu ajaran di mana saling mengasihi. So, free sex yang dibebaskan. Dan anaknya bilang, memang begitu kok kan kasih Tuhan, bla 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 bla. Saya setuju. Kalau mereka memang bertumbuh di satu gereja, puji Tuhan. Tapi jauh lebih baik kalau kita beribadah bersama-sama. Karena Alkitab katakan bersama dengan keluarga mereka, dengan istri dan anak mereka. Jadi istri saya sudah ada di sini, cuma karena dia berulang tahun hari ini, dia harus lihat ruangan. Lihat ruangan gampang, tapi yang jauh lebih penting bagaimana membayarnya, itu yang jauh lebih penting. Dia tinggalkan saya, Pak, aku lihat ruangan dulu. Amin. Udah berapa Mak sekarang yang diundang? Saya mau undang Anda semua. Tapi dananya saudara, dana. Berat saudara ya. Jadi saya cuma bilang, dia bilang pertama 20-an aja Pak, keluarga aja. Keluarga saya kan 18, dulu ada 23 ya. Tapi beberapa sudah dipanggil Tuhan. Udah Pak, keluarga aja. Itu dari 2 bulan yang lalu, di mana Ma? Oh keluarga aja Pak. Besok Ma di mana? Keluarga aja, udah. Nggak usah repot-repot, zaman lagi susah Pak. Bagus, saya senangnya bukan main. Saya bersyukur, ku bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan untuk 18 orang. 3 hari sebelum acara dia bilang, Pak, aku undang 2 orang sahabat baikku. Nah, saya udah tahu nih, pasti nih implikasi buruk nih. Terus ternyata dari 2-3 orang itu kan punya teman lagi, Pak, teman-teman kita juga. Terus dia telepon aku mereka. Ibu pendeta ya, benar-benar Ibu pendeta itu berat sebelah, kok itu diundang aku nggak diundang. Sebenarnya kalian diundang kata istri saya, cuma lagi mau dikabarkan aja. Jadi bertambah Pak, dari 18 jadi 25 Pak, nggak apa-apa ya Pak, tambah 7. Oke. Sorenya ring sengaja di saya, ya lu, iya, oke, boleh ya Pak, boleh. Apa? Ini mereka mau datang, siapa? Tutup. Itu yang dari 3 orang itu punya teman lagi, itu kan teman-teman kita. Benar, multiply. Kayak orang kesaksian, betul. Jadi ada berapa sekarang? Udah 35 Pak. Men, puji Tuhan. Saya tadi mau bilang, sambil mau pegang rambutnya, jangan lebih lagi ya, jangan lebih. Malam mau tidur, trangkring. Terus dia bilang, Pak, sorry ya, udah ada 50 boleh nggak? Muka berubah langsung. Kadang suami kan suka begitu ya, ada perubahan muka kan. Kamu marah nggak? Bener nggak? Kamu mengasihi aku. Tapi kalau mengasihi jangan main keroyokan gini mah.
Udah 50. Udah sayangku, udah. Dia kan suka begitu panggil saya, sayangku, udah. Ini tahu diri, oke. Pagi-pagi bangun, Pak, sorry ini ada berita kurang bagus. Gue udah tahu mah, pasti ada penambahan. Kamu udah tahu, kamu nggak bilang-bilang aku, roh Tuhan yang ngasih. Udah ada berapa mas sekarang? 85, dulu banyak banget larinya. 50 ke 85, gue lalu 35. Terus ya gini, ya suami yang dikasih Tuhan, suami yang baik. Udah digituin Pak, pujian penyembahan itu. Ya, di rumah saya ada itu, the value of blessing. Suami yang baik, suami yang mencintai. Boleh ya 85. Saya nggak mau berlarut-larut karena saya takut nggak kembali. Kalau gini terus nggak balik lagi. Oke. Hari Sabtu kemarin. Papa, aduh maaf, ini sebengkak-bengkaknya. Saya bilang seberapa parah bengkaknya mah. Udah berhenti 150, buset udah dari 85 ke 150. Tapi gimana Pak, setuju nggak? Kalau nggak setuju, aku mau batalin, mah kan udah DP. Oke? Ya kalau Papa nggak setuju. Kalau buat kamu apa sih yang aku nggak kasih? Man jangan kurang ajar ya, jangan kurang ajar. 150 sekarang dia lihat itu gedung. Itu hari ini 29 kemarin anak-anak saya ulang tahun. Itu masalahnya di situ. Kenapa ya bulan Maret itu di keluarga saya 16 orang semua ulang tahun di bulan Maret. Ini semua nih bulan Maret nih. Itu ponakan-ponakan saya. Dari tanggal 1 Maret sampai ditutup oleh istri saya 30 Maret. Saya kalau bulan Maret saya suka bilang, Tuhan kenapa kau ciptakan bulan Maret? Kenapa nggak langsung April? Dan mereka, saudara, ini ada keluarga saya, dan mereka itu selalu menunggu kehadiran saya. Selalu. Bukan karena mereka sangat mencintai, bukan. Mereka tahu ini Om harus hadir. Maka selamatlah acara itu. Ini ulang tahun, dia panggil saya Papa. Papa Wan, halo Papa Wan, aku jadi bikin ya ulang tahun. Tanggal berapa? Kamu tanggal berapa kemarin? Tanggal 9 ya Papa Wan. Papa Wan ada acara enggak? Oh enggak ada. Aduh terima kasih ya Papa Wan, aku bikin di sini. Saya udah pikiran tuh langsung. Sian anak sekecil ini ya kan? Iwan Fals bilang itu. Saya, terus kamu di mana Daryl? Berapa total semua? 1 orang segini Papa Wan. Berapa kamu undang? Sambil tolak. Dalam nama Yesus jangan banyak-banyak. Dalam nama Yesus. Akhirnya segini Papa Wan. Oh berapa? Segini. Ya udahlah. Kadang mau kasih sedikit. Tuhan bilang bukankah berkat daripadaku banyak? Kita susah berkelahi dengan Tuhan nggak menang. Kalau saya bilang Tuhan saya mau kasih segini, bukankah berkatku banyak atas hidupmu? Saya juga tahu Tuhan, tapi kan ini urusan orang lain Tuhan. Tapi aku sudah memberkati engkau, terpaksa. Datang, ya. Makan juga kita orang-orang tua begini udah sedikit Pak. Paling saya minum teh, kopi, dan sedikit yang saya suka ayam gitu. Nasi dikit ya. Tapi di bawah nasi itu masih ada perkedel, masih ada telur gitu. Saya tutup aja gitu. Ujung-ujungnya begitu mau bayar selalu ngeliriknya ke omnya ini. Dia bilang Papa Wan aku mau bayar. Bayarlah gitu kan. Kau masih punya orang tua gitu. Orang tuanya juga tetap lihat. Matanya dimain-mainin gitu. Ya udah, saya bilang, ya selamat ulang tahun ya. Ini berkat daripada Papa. Nanti dia lihat bonnya. Ternyata cuman beda tambahin 300.000. Sekarang 200.000. Kan yang paling enak tuh buntutnya aja gitu. Akhirnya pulang, Papa Wan, Tuhan berkati ya Papa Wan, amin. Habis dia ngomong kan terlepas dari persoalan masalah kakaknya. Papa Wan jangan lupa besok aku ulang tahun. Benar, gue udah tahu. Gue udah pikirin. Jadi dari bulan Maret 1 sampai 30 pekerjaan saya tuh melayani Tuhan, nyetor lagi, melayani Tuhan, nyetor lagi, melayani Tuhan, nyetor lagi.
Tapi saya mau katakan buat Anda, keluarga itu penting. Halo, di situ kita bisa berbagi. Nanti kalau Anda mati siapa yang kuburin? Halo, palang merah Indonesia? Enggak. Palang merah keluarga. Nanti Anda lihat bagaimana. Coba kalau Anda pelit, biar cepat matinya, biar cepat. Tapi kalau Anda memang generous, Anda selalu bersatu dengan keluarga saya nggak pernah kemana-mana. Tapi kalau saya datang, itu kadang-kadang mau pergi ke Surabaya, Papa Wan mau kemana? Ya aku ke Surabaya dulu. Aduh aku ulang tahun Papa Wan. Ya udahlah tanpa Papa Wan ya, Tuhan berkati ya. Tapi aku punya hikmat Papa Wan pulang dari Surabaya aja kita rayain. Ya benar juga loh, benar. Ngomong-ngomong itu hikmat dari mana? Dari surga. Iya benar, pasti dari surga. Akhirnya tetap aja nggak bisa menghindar. Mau 3 hari, 4 hari, 5 hari, ditungguin Ustaz. Saya bilang, aduh aku dirindukan oleh Tuhan. Saya mau katakan buat Anda, setelah Tuhan, keluarga penting. One, worship in family. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, ini bicara tentang, coba kita lihat ayat 14 dan 15 ya. Ujungnya begini, kita kan mau diselamatkan, kita kan mau melihat itu the valley of blessings itu menyertai saya dan Anda, kita tinggal di situ, maka nggak usah khawatir ya bahwa apa saja yang kita kerjakan Tuhan selalu mencukupi. 2 Tawari 20 ayat 14-15 yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi Roh Kudus, Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan apa saudara? Dan berseru. Ini yang ketiga, one worship in words. Words, kata-kata Tuhan yaitu firman Tuhan. Ini penting. Jangan satu menerjemahkan firman Tuhan salah, bertentangan itu firman. Harus sama sudah. One worship in words. Setuju dengan firman Tuhan, setuju. Mari saudara, kita akan memberikan yang terbaik, nggak setuju. Anda bilang ini tahun penuaian. Bagaimana dengan taburanmu? Halo? Mau dapat banyak. Utang banyak. Tadi saya cerita kemarin, tadi pagi ibadah pertama. Berapa utang Bapak, seorang pengusaha? Tolong Pak Yohan, tolong doain. Berapa utang Bapak? Sambil saya makan kentang. Berapa utang Bapak? Saya lihat sih muka-mukanya ini paling 7 juta nih. Paling top 10, jadi saya raba-raba terus. Berapa Pak? 90 miliar Pak Yohan. Mental itu kentang. Pak banyak banget sih Pak. Iya Pak Johan, tolong Pak Johan. Bapak gak boleh minta tolong sama saya gak akan sanggup. Saya gak punya duit segitu. Enggak maksudnya doakan. Iya doa juga kan tahu sendiri 90. Apa yang saya mau katakan buat Tuhan? Ya tolong Bapak kan hamba Tuhan. Ya udah saya ngomong aja. Bos tolong bos. Lunasin utang dia bos. Bukan saya yang utang tapi dia datang kepada saya. Jadi saya juga berbelas kasihan sama dia. Biar bayar hutangnya Tuhan. Saya tanya sama dia. Ngapain aja sih dengan 90 miliar? Habis Pak Johan. Apa? Ya Bapak tahu udah langsung nggak jelas itu kan Pak, kita kan ini namanya itu ya Pak. Ini, udah saya bilang berapa utang 90 M. Lo kalau 90 M jelas, buat yang lain ini. Usut punya usut, dengar baik, usut punya usut. Taburannya jelek. Halo, maunya tuayannya banyak, taburannya jelek. Tuh orang selalu berkelit. Ya Pak, orang lihat hati. Di mana tuh hati? Di dalam. Coba Anda buka hatimu, nggak ada apa-apa. Black, nggak ada apa-apa. Selalu bilang hati, nggak bisa dinilai dengan itu. Kalau kita menabur banyak, pasti tuayannya juga banyak. Tuhan gitu loh. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan pada tahun itu juga. Memang di beda musim, tapi pada tahun itu juga. Ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda juga harus mengikuti itu kata-kata setuju. Jangan kalau ada pendeta khotbah, kalau Anda lihat ternyata sama dengan firman, setujui. Halo? Jangan engkau berzina, kita status berzina, rasanya pendeta brengsek.
Setujui? Iya Tuhan, amin. Amin Tuhan. Anda lihat kan ujung-ujungnya apa? Ketahuan. Nanti kalau ketahuan apa? Itu simpenan tuh boleh ngomong. Saya mengandung. Loh, ya kan? Saya mengandung nih, lagi mengandung. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, mengandung dari mana loh? Apa yang lo bikin? Ayo, buktikan. Kita benar di hadapan Tuhan. Kita harus setuju. Saya punya istri, hari ini 64 tahun. Jujur, kalau lihat di kaca juga, umur berapa mah? 64. Kenapa memang Pak? Enggak, kayak tua aja ya, dalam hati gitu. Tapi saya harus setuju sama Tuhan, udah sekali. Udah nggak kemana-mana, 34 tahun sama dia aja. Walaupun jujur nih, fans juga banyak. Banyak sekali. Masa saya ikutin ya apa kabarnya gitu kan. Banyak, tapi udah saya bawa aja istri saya. 2008 dia ikut-ikut saya sampai 2025. Berapa tahun itu? 17 tahun. Kenapa? Dia jadi tameng buat saya. Tameng, benar-benar tameng. Orang Salaman, Pak, tadi firmannya luar biasa. Tangan saya digoyang-goyang, bukan gini tapi luar biasa ya Pak. Gimana Tuhan menjawab doa saya? Terus saja. Tapi saya bawa istri saya, dia kan jadi James Bond. Gitu. Kelamaan dia tembak itu tangan. Siapa yang suruh? Saya suruh. Dari mana? Roh Kudus yang bilang. Saya ngomong sama teman-teman saya, lo nggak bawa bini? Bawa bini lo, bawa. Bahkan saya dikatakan, Bapak itu ya senang bawa bini. Kenapa? Salah kalau gue bawa bini orang. Bini gue, betul nggak? Gue sendiri, Ibu Sri. Lihat ruangan apa, terus dia doa buat saya. Dia nggak pernah kemana-mana kecuali ini ulang tahun dia atas izin saya. Doa terus. Saya 5 kali nih hari ini, 5-5-nya dia dengerin. Saya bilang, Ma, nggak mau keliling mah supermarket, nggak usah. Malu aja karena gue tahu firmannya benar, harus sepakat. Jadi dia selalu bilang, lo contoh buat gue, lo jadi berkat buat gue. Walaupun saya bilang rada-rada susah, ngelawannya susah, sudah daging tuh susah. Tapi pakai aja roh, karena roh itu penurut. Nggak pakai roh. Saya bawa lagi 2 anak saya. Memang saya tahu bahwa nanti pengeluarannya lebih. Makannya sudah, baru 1 kali ibadah. Ini kebetulan di CK7, tiap kali masuk makan, tiap kali masuk makan. Anda lihat VIP di situ, makanan banyak sudah. Kadang-kadang saya bilang, saya ambil aja nih sampai di rumah ya. Saya bungkus selalu, Pak mau makan apa? Itu gerejamu. Dari mana mereka bisa berkati saya? Dari persembahanmu semua. Dari apa yang kau tabur. Engkau menuai, saya menuai, gembala sidang menuai, seluruh jemaat menuai. Kenapa? Taburannya baik. Kenapa? Sepakat dengan firman. Kalau Tuhan bilang give and you will be given, beri aja. Enggak jadi masalah. Jangan berzina, hendaklah kau kudus. Di hadapanku kudus, kejarlah kekudusan, kejar itu kekudusan. Kita sepakat dengan firman. One worship in words. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, coba kita lihat 2 Tawari 20 ayat 16-17. Sistematis, dan ini bagian terakhir. Amin. Ya. Nanti saya ke CK7 yang di Intercon, haleluya, dapat makanan lagi. Jam 6 sore makan lagi. Pulang itu dibawain roti-roti yang saya nggak makan. Pak, ini dari CK7, amin. Pulang saya mau berkati lagi. Siapa? Satpam. Yang selalu kalau kita masuk, Pak Johan, Ibu Sri. Saya tahu bukan sekedar tegur, tapi ada roti di situ. Nah, istri saya bilang, berapa orang Pak? Kami Pak tuh 2, 3, 4, 6. Oh, padahal istri saya itu cuma 3 ya. Kenapa dia bilang 6? Ya mungkin buat istri-istrinya ya udah. Kadang ya nanti saya kirim ya. Kadang istri saya ke bawah beli lagi roti supaya cukup 6. Karena di situ cuma ada 3 atau 4 sisa. It's okay. Kita setuju dengan firman katanya, berkatilah sesama. Kasihilah sesama. Kita sepakat dengan itu. Yuk. Terakhir 2 Tawari 20 ayat 16-17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Lihat, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini kan kayaknya gini, gimana sih Tuhan? Sisi lain kau bilang kita diam saja dan engkau akan berperang. Tapi pengertiannya bukan begitu. Kau juga harus berbuat sesuatu. Amin saudara. Enggak hanya cuma duduk-duduk di rumahmu.
Enggak cuma menikmati itu perkataan Tuhan. Tuhan mau juga bahwa saya dan Anda bergerak dalam perbuatan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan mati, saudara. Kalau saya bilang, oh saya diberkati oleh Tuhan, saya hamba Tuhan, pasti Tuhan sediakan segalanya. Betul, tapi Tuhan bilang, bagaimana dengan bagianmu? Aku mengerjakan apa yang kau butuhkan, perlukan, rindukan, inginkan, tapi bagianmu juga harus bergerak. Halo? Bagianmu adalah tetap harus bekerja, bagianmu adalah tetap memuliakan Tuhan, lakukan yang baik, lakukan yang benar, itu yang Tuhan mau. The rest, sisanya Tuhan yang kerjakan. Yang kita nggak bisa, itu bagian Tuhan. That's the miracle, itu mujizat. Yang manusia tidak bisa kerjakan, Tuhan yang mengerjakan. Tapi bukan menjadi orang yang santai-santai, bangun 1:30 siang, tidur jam 3 siang, cuman bedanya cuman setengah jam, 1 jam, jadi orang yang malas. Tidak, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang andal di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan terus, turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kan indah, betul ya saudara? Beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hukum kita kerjakan, janji kita dapati, kan begitu. Tiap kali kita lakukan hukum Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. That's it. Tapi Tuhan gak mau lihat orang-orang yang cuma duduk, diam. Perintahnya tetap, kau harus berperang. Supaya apa? Nanti kau lihat. Bahkan 2 suku itu saling berperang dan saling bunuh. Nanti Anda baca di rumah. Saling bunuh. Dan mereka hanya menjarah apa yang mereka bawa. Dan mereka katakan, jarahan mereka itu begitu banyak. Sampai-sampai mereka tidak sanggup untuk membawa. Luar biasa. Saya mau katakan buat Anda hari ini, saya tutup. Yang keempat, ini bicara tentang one worship in deeds. Dalam melakukan. Saya dan Anda harus jadi pelaku firman. Amin sana. Saya dan Anda harus menjadi the doer. Orang-orang yang melakukan firman. Kalau Alkitab katakan, kasihlah istrimu, kasihlah dia. Tapi Alkitab juga katakan, hormatilah ayah ibumu. Hormatilah ya. Dan tunduklah kepada suami. Tunduk. Saya nggak usah pukul, ya. Giniin aja istri saya nggak pernah. Walaupun keinginan banyak. Jadi kalau saya udah tunjuk saya berdiri terus dia mau apa? Saya bilang cuman lukis-lukis wajah, ya kan? Hidung terus kamu kesel, ya kan? Apa yang harus saya keseli? Udah 64 kok, gimana harus dikesel? Terus kamu kesel, udah. You are my queen. Kalau saya tempatkan dia jadi queen, maka saya I am the king. Anda mau jadi raja, kau hormati atau kau kasih istrimu like a queen, maka you become the king. Jadi dia selalu bilang, ya mau makan apa, bukan untuk mengada-ada, tapi memang kebenarannya di situ. Yuk, hari ini tindakan kita adalah tindakan yang benar untuk mengejawantakan Allah yang berperang ganti kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita doa. Apa yang kurang daripadamu? Semuanya lengkap, sempurna. Bahkan untuk urusan yang besar-besar saja. Engkau tahu kekurangan dan keterbatasan kami. Engkau yang berperang ganti kami. Bahkan Engkau menyediakan the valley of blessings. Kami harus ada di situ, di lembah di mana hadirat Tuhan ada, di lembah di mana berkat Tuhan ada, di lembah di mana kemenangan itu ada. Kami tidak harus berlelah-lelah untuk mencapai kemenangan dan mengusir segala bentuk masalah dan persoalan. Kami tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kami tidak akan pernah bisa menaklukkannya kecuali kalau Tuhan di pihak kami, kecuali Tuhan menyertai kami, kecuali kalau Tuhan bersama dengan kami. Sama seperti Jonathan dan Yehuda disertai oleh Tuhan.
Hari ini peristiwa yang sama juga terjadi dalam hidupku. Biar Engkau yang membayar hutang-hutang, membuka jalan untuk jemaat-Mu. Engkau yang menyembuhkan penyakit-penyakit dari jemaat-Mu. Engkau juga yang membuka jalan bagi rumah tangga mereka, keluarga mereka, keuangan mereka, bahkan aktivitas mereka, untuk jodoh mereka, studi mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka, bahkan segala sesuatu yang bersifat keamanan di dalam hidup mereka. Kami berdoa sebagai hamba-Mu dan berhak berdoa untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Let your valley of blessings ada di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita belajar sesuatu hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang dibagikan boleh bertumbuh, boleh berbuah atas setiap kita. Puji nama Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yohan Lumoindong. Biar Tuhan Yesus berkati Pak Yohan dan juga keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara, kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Yang masih membutuhkan amplop dapat mengangkat tangannya. Kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan sekaligus kita akan menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau tabur. Pimpin kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau berkati setiap keluarga-keluarga yang hadir Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Yohan Tuhan, untuk Bu Sri, untuk seluruh keluarga ini Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan, berkat-Mu melimpah, hikmat marifat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kau pakai untuk memenangkan banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang taat setia Tuhan Bapa. Pimpin kami, lindungi kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bagi setiap kami yang pergi berjalan jauh Tuhan, Engkau lindungi kami juga Tuhan. Kembalikan kami dengan aman, tidak kurang satu apapun juga. Ke tempat ini, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara,
Sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya.
Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.